Jagat Indonesia kembali heboh karena hukum kembali diuji eksistensinya. Kasus yang sudah lama tidur kembali dibangunkan dan banyak tabir kebenaran yang terungkap di kemudian hari. Berbicara hukum pidana tidak lepas dari jam terbang seorang advokat. Untuk membahas mengenai hukum pidana dan apa yang terjadi dengan hukum di negara kita, saya sedang bersama dengan Bapak Lukas, SHCN. Saya ingat harus dicantumkan CN-nya itu karena kemarin dapat masukan ya Pak ya, CN-nya. Yang semua orang tahu sepak terjang beliau dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Long time no see Bapak, apa kabar? Salam jumpa kembali. Tapi tambah keren dan Bapak sehat ya setelah touring healing ya Bapak ya. Kemarin di luar negeri lama. Ya, kita kan hidup perlu balancing. Ada waktunya kita kerja keras, ada waktunya kita relax, ada waktunya buat keluarga. Jadi saya touring itu dengan keluarga dan relax. Dan hasilnya makin tambah awet muda dan Bapak tambah membuang waktu banyak. Kita pemanasan dulu. Kalau sama Bapak ini kan ngobrolnya harus pelan-pelan dan nanti akan terkuak semua contoh yang kepailitan. Tapi kali ini kita tidak membahas kepailitan, tapi kita membahas tentang hukum pidana di negara kita. Apa yang terjadi di negara kita. Sekaligus saya bernostalgia dengan Bapak mungkin terkait dengan hukum pidana. Kan Bapak udah lama kan tidak bersentuhan lagi dengan hukum pidana. Yang diurusin kepailitan dan para kurator aja. Dulu zaman dulu saya kan sering ada kasus pidana terakhir tahun Hongkong, Bank Nasional BLBI, yang bebas. Dan supaya teman-teman tahu, Pak Lukas kalau udah pakai baju Dracula itu galak, ya kan? Jadi itu mungkin apa Pak ya? Baju itu emang marwahnya atau bagaimana itu Pak ya? Bawaannya tuh pengen marah aja gitu Pak ya? Enggak juga. Enggak juga. Itu memang kalau kita lihat baju itu kan hitam dan di sininya putih. Kalau kita suci, walaupun sekitarnya gelap, jadi harus berani dan tegas. Kalau tidak, susah. Dan banyak belajar dari Bapak juga, melihat Bapak turun di persidangan bahwa advokat selain melindungi kliennya, advokat juga mendudukkan persoalan hukum atau aturan hukum itu pada porsinya. Itu yang Bapak selalu lakukan. Ya. Pak, tapi kan kita semua tahu belakangan publik dibikin terhenyak, kaget lagi dengan keadaan hukum kita yang kasus yang sudah lama bangkit kembali. Kita sebut saja karena sudah viral, nggak apa-apa, Kopi Sianida, kasus Jessica, dan kita mundur ke belakang kasus Brigadir J yang dimana viral dulu baru mendapatkan keadilan. Jadi saya statement Bapak itu menarik. Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan. Itu kalau Bapak mau mengkaitkan pertanyaan saya dengan statement Bapak tadi, itu bagaimana? Terima kasih Rizka. Jadi puluhan tahun menjadi advokat, saya melihat dan merasakan memang keadilan yang dicari itu hampir tidak ada. Yang selalu hanya rasa keadilan atau rasa ketidakadilan. Jadi keadilan yang tertinggi itu rasanya adalah ketidakadilan. Sebab dengan adanya suatu putusan yang keluar, apakah terdakwa, apakah tergugat, apakah penggugat, apakah jaksa penuntut umum, selalu merasa rasa-rasanya ini tidak adil. Makanya saya berpikir memang ada benarnya itu
keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan. Kalau saya bisa kutip di Bible, di Pengkhotbah 3:16, di situ tertulis bahwa keadilan, menyangkut keadilan ya, di pengadilan pun tidak ada keadilan. Di tempat keadilan pun tidak ada keadilan. Bayangkan itu 2000 tahun yang lalu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Berapa ribu tahun yang lalu. Raja Sulaiman, Raja Salomo sudah menulis itu. Dan ternyata segala sesuatu hanya berulang-berulang dan benar. Hari ini rasanya seperti begitu. Betapa sulitnya mencari keadilan. Karena rasa-rasanya memang keadilan itu hampir tidak ditemukan di bumi. Hampir tidak ditemukan. Hampir. Manusia selalu merasa rasanya saya diperlakukan tidak adil. Dalam setiap proses peradilan, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan pemidanaan, selalu orang merasa rasa-rasanya tidak adil. Jadi maksud kalimat keadilan yang tertinggi itu adalah ketidakadilan, itu adalah rasa ketidakadilan. Quote unquote. Mari kita pikirkan bersama. Benarkah itu? Biarlah pemirsa yang menjawabnya. Dan kalau boleh mengungkit Pak, sedikit. Saya berkali-kali hubungi Bapak dan karena saya lihat di Instagramnya Bang Hotman terkait dengan apa yang kasus yang menimpa Bapak. Bapak bisa cerita sedikit dengan apakah itu bisa kaitkan dengan statement Bapak tadi? Jadi kalau saya tidak salah ya, sekilas itu Saudara Hotman Paris adalah lawan saya berperkara, tapi sahabat saya mencari duit. Terima kasih Hotman Paris sudah ngefans saya, mengomentari putusan yang terkait dengan saya, dan bahkan membandingkan dengan Jessica Bongso. Sebenarnya kalau ibu tanyakan pada saya bisa komentari ya, itu tidak apple to apple. Di kasus yang menimpa saya itu, pasalnya adalah menghalang-halangi penyidikan. Tapi di kasusnya Jessica itu adalah tuntutan pembunuhan, hilangnya nyawa seseorang. 338, 340 dan seterusnya. Jadi Hotman dalam Instagram itu menyatakan di kasus Jessica itu satu saksi pun tidak ada. Saya tidak tahu itu, saya nggak bisa komentari. Saya bukan lawyer yang menangani perkara yang Jessica ya. Saksi pun tidak ada. Saya nggak tahu ada atau tidak ada. Dan putusan Jessica sudah menjadi public domain, sudah 2 kali PK. Ya, dan itu ada asas yang mengatakan reh judicata pro veritate habetur. Terjemahan bebasnya kira-kira setiap putusan hakim harus dianggap benar, ya, sampai dengan ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkannya. Jadi adalah tidak etis kalau saya mengomentari putusan hakim menyangkut Jessica, ya, karena itu sudah menjadi public domain. Walaupun itu sudah menjadi public domain, secara pribadi saya simpati dengan Jessica. Saya kasihan sama Jessica dan keluarganya karena dia terpaksa harus menjalani suatu putusan pidana yang saya yakin Jessica merasakan itu tidak adil. Disitulah saya katakan putusan hakim itu yang dicari adalah keadilan yang tertinggi, tapi dia merasakan itulah ketidakadilan yang tertinggi. Oleh karena dia selalu berjuang untuk mau mendapatkan keadilan itu.
yang hampir tidak mungkin ditemukan Hampir tidak mungkin. di muka bumi ini. Kalau Hotman mengomentari putusan saya, ya saya pikir wajar-wajar aja. Mungkin Hotman bingung kenapa Lukas frisprach, bebas murni di tingkat Mahkamah Agung. Tentu dia berharap Jessica mendapatkan hal yang sama. Ya kan? Tapi di sisi lain saya juga sedih, Pak. Terhadap Mirna dan keluarganya, saya juga simpati. Mirna ini harus bagaimana? Yang sudah meninggal, keluarganya sedih. Tentu harus mencari tahu siapa yang membunuh Mirna. Mirna meninggal karena apa? Apa yang menyebabkan matinya Mirna? Apakah karena cyanida atau bukan cyanida? Ya kan? Sayang sekali bahwa Mirna ketika sudah meninggal sudah diformalin sebelum diotopsi. Kalau yang belajar forensik akan mengerti. Mayat yang sudah diformalin, kemudian diforensik, diotopsi, ya sudah diformalin dan kemudian diotopsi, itu tidak bisa menghasilkan hasil yang akurat. Nah, saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi yang saya dengar, rasa-rasanya belum ada suatu bukti yang akurat yang memastikan bahwa meninggalnya Mirna itu karena cyanida. Jadi walaupun di meja itu ada 1 kilogram cyanida atau dan lain-lain, tapi apakah Mirna meninggal karena cyanida? Nah ini saya tidak akan komentar lebih jauh, kecuali saya menjadi advokat yang tentunya. Tapi untuk kasus saya, ketika saudara Hotman mengatakan di kasus pengacara Lukas ada 1 saksi, tapi dibebaskan. Di kasus Jessica, 1 saksi pun tidak ada. Saya tidak mau membandingkan. Saya perlu katakan bahwa unus testis, nullus testis. 1 saksi, bukan saksi. Artinya apa? Di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP ada 5 alat bukti. Saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan pengakuan sangka. Kalau berbicara alat bukti dalam kasus yang menimpa diri saya, 1 alat bukti pun tidak ada. Karena hanya 1 orang saksi itu bukan saksi. 2 saksi baru 1 saksi. Baru mempunyai nilai sebagai saksi. Sebagai alat bukti saksi. Jadi harus setidaknya 2 saksi barulah mempunyai nilai sebagai 1 alat bukti saksi. 10 saksi juga hanya nilainya 1 alat bukti saksi. 100 saksi juga nilainya 1 alat bukti saksi. Jadi saya 1 alat bukti saksi pun tidak ada. Hanya 1 keterangan saksi. Dan lucunya, dan lucu-lucu setengah mati, yang menjadi saksi yang dibahas oleh Hotman Paris itu adalah keterangan saksi dari saudara Novel Baswedan. Yang notabene terdaftar namanya selaku penyidik dalam kasus yang menimpa saya. Dalam kasus menghalangi penyidikan yang dituduhkan. Itu aneh, di persidangan saya mempertanyakan kepada saudara Novel. Apakah saudara Novel ini sebagai saksi fakta atau saksi berita acara? Itu tidak terjawab. Bagaimana mengatakan dia sebagai saksi fakta? Dia tidak ada pada peristiwa. Dan memang peristiwa pun itu tidak ada. Bagaimana dia mau mengatakan bahwa itu saksi berita acara? Dia tidak menyidik saya secara langsung, walaupun mungkin namanya terdaftar. Anyway, yang perlu saya gambarkan di sini bahwa saya tangkap di Instagram Hotman berikutnya, dia bercerita lagi
membandingkan yang kaya dengan yang miskin, susah mendapatkan keadilan. Ini saya pikir tidak tepat. Itu seperti kita mendiskreditkan hakim, atau mendiskreditkan jaksa, atau mendiskreditkan polisi, atau mendiskreditkan pengambil keputusan. Karena sejatinya bukan karena kaya atau miskin untuk mendapatkan keadilan. Di mata hukum itu sama. Gitu. Banyak orang kaya harus ditahan juga. Banyak orang miskin juga harus ditahan. Tergantung deliknya terbukti atau tidak. Tapi sudahlah, tidak ada masalah itu. Instagram itu. Tapi yang terjadi di Indonesia juga kadang-kadang begitu. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya tidak menyangkali hari itu. Itulah rasa keadilan dan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, pencari keadilan. Ketika dia tidak menemukan itu keadilan, tentu rasanya seperti itu. Dan keadilan itu memang tidak ada kok. Yang ada itu hanya rasa keadilan atau rasa ketidakadilan. Berarti adil menurut Bapak belum tentu adil menurut saya, begitu Iya, mungkin ya? iya, Terjemahan. iya. Ini bisa Sebagai contoh tadi saya katakan Jessica itu seperti merasa tidak adil kan. Terus apakah keluarga Mirna juga merasa adil? Belum tentu. Bisa dia rasa kok anak saya meninggal, kok ini masih hidup. Seperti kayak tadi saudari Rizka menyampaikan bagaimana dengan Sambo. Ya mungkin Sambo merasa tak adil dong. Demikian pun keluarga Joshua juga merasa tak adil. Jadi di manakah keadilan itu? Tidak ada. Itu hanya rasa keadilan atau rasa ketidakadilan. Tapi ini berarti bisa dibilang Pak, ini naluri dari manusia itu sendiri yang bisa dibilang kompetitif lebih. Apa dari naluri manusia itu sendiri bisa dibilang? Tidak. Bisa ya, bisa tidak. Karena seseorang tentu mempunyai penilaian atas dirinya sendiri. Kalau dia merasa dia tidak melakukan, kemudian dia dihukum, tentu dia merasa tidak adil kan? Ya. Tetapi kan Anda tidak bisa menentukan diri Anda sendiri. Ada pengadilan, ada proses peradilan. Makanya saya katakan tadi, putusan yang sudah terjadi dalam kasus Jessica, bahkan sudah 2 kali peninjauan kembali, tetap hukumannya seperti itu sudah menjadi public domain dan itu adalah res judicata pro veritate habetur. Ya. Dan kita yang mengerti hukum harus patuh pada hal itu. Jangan kita membuat gaduh dalam urusan itu. Kalau mau lakukan upaya hukum luar biasa, silakan. Memang dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut KUHAP, kalau pidananya KUHAP ya, dimungkinkan PK terus-terus untuk kasus pidana. Tapi ingat, Undang-Undang Kekuasaan Mahkamah Agung tidak berubah loh, PK-nya 1 kali. Nah itu mana yang dipakai? Sekali lagi, itu adalah judgment law. Judgment. Ya. Karena tidak ada satupun undang-undang yang dianggap baik dalam dunia demokrasi dan hak asasi manusia bila mana kita menghalangi orang mencari keadilan. Bapaknya udah meninggal, anaknya bisa minta PK. Bahkan cucunya bisa PK di negara-negara yang sangat menghargai hak asasi manusia, demokrasi. Dan negara kita akan menuju ke sana. Baru akan menuju tapi Sedang. Tapi Pak, keadaan seperti yang Bapak gambarkan hukum itu kan artinya menciptakan ruang abu-abu di tengah masyarakat. Jadi menurut Bapak ini akan menimbulkan kegamangan nggak sih di masyarakat? Saya mengatakan tidak demikian, karena hukum itu selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Tertatih-tatih. Hukum itu selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat.
Oleh karena itu, ada perubahan-perubahan pada masyarakat, diperlukan hukum mengaturnya lagi. Selalu demikian. Tapi hukum itu selalu terlambat gitu. Tapi kan ada asas hukum. Kalau ada keraguan-raguan sedikit pun, kita nggak boleh hukum orang loh. Kalau ada keraguan-raguan, jangan kita hukum. Lebih baik kita membebaskan 100 orang yang bersalah daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi harus hati-hati sekali. Apalagi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Besok pertanggungjawabannya di atas. Kalau orang yang punya keyakinan adanya Tuhan. Ya kan? Jadi hukum itu menjadi baik kalau penegak hukumnya baik, sistemnya baik, ya, politik hukumnya baik, penguasanya baik, good governance-nya baik. Tapi kalau memang sebaik apapun hukum itu, tetapi manusianya sebagai penegak hukumnya itu tidak baik, bagaimana bisa baik? Iya kan? Gitu. Bagaimana negara kita semua menyadari. Ini hari dunia pers, dunia medsos, di mana-mana Pak. Sampai ada kata-kata no justice, No viral, no justice. no viral, no justice. Ya boleh saja. Ada sebagian merasakan begitu. Tapi apakah harus dengan viral baru ada keadilan dengan viral itu? Kan tidak juga kan? Harusnya tidak juga. Harusnya tidak boleh demikian, Pak. Kalau begitu, elemen untuk mendapatkan keadilan harus ada viral dulu. Berarti pengadilan pindahkan dulu ke medsos dulu baru nanti ke... Terserah aja mau ngomong apa. Mestinya tidak demikian. Mestinya keadilan itu, hukum itu harus berjalan sebagaimana mestinya, apalagi Indonesia negara hukum. Ya, tidak semua orang punya kemampuan membuat viral. Tidak semua. Bagaimana bisa membuat viral di mana-mana gitu loh. Salah viral, kena lagi kasusnya nanti. Ya kan? Ada yang kena kan kasus itu kan? Salah viral. Salah statement. Ya kan? Gitu. Tapi ya itu, kita berbahagia ini hari kita ada kebebasan pers yang luar biasa, dan itu salah satu pilar Pak, sebagai negara demokrasi Pak. Nggak bisa, nggak ada. Tapi ternyata Pak, kenyataannya di Indonesia penggiringan opini di masyarakat kan begitu keras. Kita bisa Gini Pak, kalau saya mau jujur, perasaan saya, berita itu 90% created. Ya. Quote unquote kadang-kadang ada pesan sponsor. Ya. Karena orang harus diperbaiki image-nya atau diburukkan image-nya. Saya mau menjatuhkan orang ini, saya memperburuk image-nya. Lewat apa? Media sosial. Orang ini yang jelek tapi mau diperbaiki image-nya lewat media. Dan itu semua ada ongkosnya. Itulah sebabnya kalau di negara tertentu dengan sistem juri itu dikarantina. Dia tidak boleh dengar berita, baca berita sampai putusan selesai. Kalau Indonesia, loh, majelis hakim terpengaruh dengan pers. Dan dia tidak dikarantina dan tidak ada juri. Tidak bisa dipungkiri. Makin kencang beritanya, makin mempengaruhi seorang hakim dalam pengambilan keputusan. Yang seharusnya tidak boleh, Pak. Ya. Tapi yang terjadi di Indonesia, putusan pengadilan terkadang harus tunduk terhadap publik. Karena orang tidak berani melakukan hal-hal yang tidak populer, Pak. Penggiringan opini itu sedemikian rupa bisa diukur. Ini menjadi populer atau tidak populer. Kalau dia putusnya ke kiri, jadi tidak populer. Ke kanan sesuai dengan opini, jadi populer, Pak.
Orang takut. Dari zaman dulu di dalam Pilatus saja, ketika Yesus itu mau dihukum, kita baca cerita di Bible kan, Pilatus menyerah Pak. Ya kan? Urusan politik, urusan agama. Diberikan ke urusan agama, Kayafas. Ditanyain. Yang agama serahkan kepada urusan politik. Tapi tidak berani Pak. Akhirnya dia mengatakan, hukuman ini datangnya dari mana? Ya karena kehendak orang banyak ini gitu loh. Jadi bukan lagi, saya tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tapi karena kehendak orang banyak ini, saya ikuti Pak. 2000 tahun yang lalu sudah begitu, apalagi hari ini Pak. Jadi selalu orang banyak itu jadi patokan Pak. Ya hari ini canggihnya sudah ada medsos yang sangat-sangat efektif. Padahal seharusnya lembaga peradilan itu harus independen, Pak. Nah, itu semuanya mengatakan Idealnya. bagaimana dia independen. Ini ada tekanan pers. Mungkin juga ada tekanan karena Sponsor. jabatannya terancam atau tidak. Mungkin juga dia sendiri tidak bersih diri. Dalam jejak digital 20-30 tahun jadi Hakim. ya kan? Jadi mungkin dia melakukan, datanglah pihak lain. Kalau lu lakukan ini, gua bongkar ini misalnya. Jadi orang yang tidak bersih diri bagaimana Pak? Jadi paling berbahaya sekali orang yang duduknya itu bisa mengambil keputusan, tapi melakukan pembiaran. Dia tahu yang mana benar, tapi dia tidak berani gitu loh. Karena nanti kalau dia putus itu, dia menjadi tidak populer, atau dia akan terancam dengan pihak lain yang bisa memeriksa dia gitu. Jadi independensi seorang hakim itu terganggu gitu. Karena hakim tidak kebal. Ya kan? Dan memang dalam putusannya dia tidak kebal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak kebal Pak. Buktinya banyak hakim ditangkap KPK juga. Ya kan? Dan faktor keluarga juga Ya. bisa menjadi. Inilah keruwetan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kita sedang mencari pola. Mudah-mudahan presiden terpilih besok, anggota dewan yang terpilih besok, bisa bersama-sama antara pemerintah dengan DPR, membuatlah undang-undang yang lebih baik, yang membuat kita merasa lebih aman, nyaman, dan tentram. Sekarang susah Pak. Terus gonjang-ganjing ini terkait dengan regulasi. Aku mau bicara regulasi. Itu apa yang menurut Bapak perlu di-upgrade atau diubah agar mengembalikan hukum sebagai panglima di negara kita? Gini deh, kita tahu ada jaksa, ada polisi, ada hakim, ada KPK, ada penyidik PPNS. Ya, kita lihat negara tetangga yang paling sederhana, Pak, negara tetangga, Singapura. Itu kalau kasus penggelapan lah, penipuan lah, itu kayaknya nggak bisa kita lapor di polisi loh, mesti dibawa ke pengadilan. Pemalsuan lah, yang gitu-gitu, nggak bisa tuh. Jadi memang menguarai pengadilan Pak. Dan sistemnya semua kasus berjalan harus ada, sudah jaksa harus ikut dari awal. Kalau kasus pidana. Tapi sistem kita kan berbeda. Untuk merubah ini sangat susah. Gitu. Semua pintu pidana umum melewati polisi. Pidana khusus bisa langsung lewat jaksa. Ya kan? Tapi sekali lagi Pak, KUHAP kita itu Pak, kewenangan menahan atau tidak menahan itu sangat subjektif. Dan tidak ada sistem bailout yang seperti ada di Amerika. Jadi orang itu takut Pak. Untuk bisa tahan atau tidak itu kewenangan subjektif dari seorang penyidik. Apakah dia bilang saya takut dia melarikan diri, saya takut dia menghilangkan barang bukti, saya takut dia mengulangi perbuatannya. Ya bisa aja penyidik itu menahan. Subjektif sekali.
Dan itu nggak bisa di-argue gitu. Nah, orang yang ditahan itu dia merasa kemerdekaannya udah dirampas. Jadi inilah kegundahan itu, Pak. Ngerti? Untung saja Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan orang yang ditetapkan tersangka ini sudah merupakan objek pra-peradilan. Dulu enggak. Harus ditahan baru bisa merupakan objek pra-peradilan. Tetapi tetap masih belum beres, Pak. Sekarang kita nggak tahu, Pak. Tiba-tiba dipanggil saksi. Saksi tiba-tiba bisa jadi tersangka, bisa ditahan. Orang bilang, lu gak punya salah, lu gak usah takut, hadapi aja. Waduh, Lukas ini dulu gak punya salah, gak lari, gue hadapi, pergi jadi saksi, langsung ditahan gitu loh. Kemudian ternyata gue gak ada salah aja. Dibebas murni di Mahkamah Agung. Tapi gue sudah pernah menjalaninya, bagaimana ganti ruginya? Bagaimana merehabilitasinya? Adilkah ini? Iya kan? Waktu saya menderita ditahan, keluarga saya bagaimana? Orang tua saya bagaimana? Anak-anak yang bekerja sama saya gimana? Hancur semua, betul kan? Tapi ternyata saya nggak bersalah, saya bebas murni. Anda gimana? Itu apa yang Bapak lakukan, Bapak? Tidak, saya tidak lakukan. Tidak perlu. Sebagai negara hukum, sebagai asas menjalankan asas pemerintahan, kalau seperti itu harus minta maaf, kan harus direhabilitasi, ngerti nggak? Tapi ada permohonan maaf dari negara ke Bapak? Nggak ada sampai hari ini. Harusnya ada kan? Ya saya nggak tahu, pikir aja logikanya gimana. Ya ini kan berarti kita ini masih, hukum kita ini masih tertati-tati mengikuti perkembangan. Mudah-mudahan yang kali jadi baik gitu loh. Ya, itulah resikonya kita hidup di negara Indonesia. Resikonya hidup di Indonesia. Iya, ada country risk ya kan, bener nggak? Tapi melihat sekarang kenyataannya seperti ini, Bapak optimis gitu? Saya tetap optimis, Pak. Indonesia mau diperbaiki tidak susah. Tidak susah. Tidak susah. Kalau mau. Kalau ada political will dari penguasa, dari anggota dewan. Kan hanya dibuat undang-undangnya kan. Seperti mau hilangkan korupsi misalnya. Gampang, Pak. Tidak ada uang tunai di Indonesia. Baik mata uang asing maupun mata uang rupiah. Diatur selimit mungkin uang tunainya. Semua pakai uang elektronik. Nah, selesai tuh, susah tuh. Iya kan? Sulit kan? Mau bikin beres, semua orang harus punya MPWP. Orang yang mau demonstrasi, mau apa, kalau diambil mana MPWP-mu? Lu gak pernah bayar pajak bikin demo-demo di negara gua, bikin pusing gitu loh, bener gak? Iya. Nah gitu. Tapi coba, orang yang punya MPWP, apakah sudah seluruh warga negara Indonesia mempunyai MPWP? Berapa persen? Tanya aja sendiri. Ngerti nggak? Ya. Setuju? Setuju. Nah, apalagi? No viral, no justice. Kalau tanya Bapak. Iya sih. Kan Siapa yang katakan no viral no justice? Kalau nggak salah, Pak Kabar Eskrim ya? Ya, kabar resmi. Saya rasa dia tidak salah itu. Dia merasa seperti itu gitu loh. Itu ungkapan kejujuran dari seorang Polisi. Kabar Eskrim waktu itu, Pak. Saya rasa dia merasakan hal itu. Mungkin dia sendiri udah stres gitu loh. Ini kok nggak jalan-jalan gitu loh. Kalau diteriakin mau jalan gitu. Banyak kasus yang bodong-bodong gitu kan. tapi kalau bisa dibilang tadi no viral no justice itu sebenarnya agak aneh sih, Pak. Kenyataannya kan ini harus diviralin dulu. Padahal ini memang seharusnya sudah ditindak. Ini kan berarti kan ada, bisa dibilang masyarakat bisa saja tidak percaya terhadap suatu instansi, bisa dibilang gitu. Bukan berarti ini benar atau salah, Pak. Ini ada keadaan pada saat itu. Mungkin juga tanya kepada yang bersangkutan, kalau Jenderal Agus itu, tanya dia, kenapa ada statement itu? Mungkin saya pun ada rasa-rasa seperti itu loh. Jadi kalau nggak di-viral, nggak ada justice. Saya ada rasa-rasa. Padahal biarpun di-viral aja belum tentu ada justice, karena tidak ada itu keadilan. Gitu loh, menurut saya. Yang ada itu ketidakadilan.
Jadi rasa keadilan atau rasa ketidakadilan, di mana kau menemukan itu keadilan? Apakah keadilan itu benda? Itu kan rasa, ya kan? Jangan kayak itu Pak, ada beberapa bersaudara di rumah, mama saya nggak adil rasanya ini. Masa dikasih kakak saya nggak dapat? Enggak, bener nggak? Atau guru saya nggak adil ini. Ini kan biasanya selalu terlambat, kok dia masih juara gitu loh, bener nggak? Nah, sudahlah. Makanya sistem harus kuat. Lu lihat tuh Lee Kuan Yew, Pak. Statement awalnya waktu mendirikan negara. Dia tidak ada toleransi sama korupsi. Ya, Bapak. Jadi Indonesia ini ya, juga kita lihat, bukan hanya korupsi, Pak, yang menghancurkan kita. Kolusi dan nepotisme. Si ini jadi itu, istrinya jadi itu, iparnya jadi itu. Nyambung semua, Pak. Itulah namanya nepotisme. Jadi kita tuh itu KKN itu bukan hanya korupsi, Pak. Yang diributnya hanya korupsi. Dan lucunya undang-undang korupsi kita bukan hanya harus ada kerugian negara, Pak. Suap menyuap itu juga dibilang korupsi. Memberikan gratifikasi juga korupsi. Menghalangi suatu penyidikan juga dibilang korupsi, Pak. Seperti yang dituduhkan pada saya pasal 21. Saya tidak ada korupsi ya, nggak ada pembangunan negaranya, nggak ada suap, nggak ada gratifikasi. Dibilang korupsi. Karena pasal 21 itu masuk dalam Undang-Undang KPK. Nah, ini merusak nama baik kita sendiri. Sehingga seolah-olah bikin itu supaya tingkat korupsi jadi banyak gitu. Pemberantasannya jadi lama. Ya kan? Lucu kan? Terasa nggak? Gitu? Ya. Ya namanya korupsi itu kan mencuri keuangan negara, Pak. Secara melawan hukum. Ya. Tapi karena Bapak sudah menyinggung masalah Undang-Undang Tipikor pasal 21 yang sering sekali para advokat ini diseret pakai pasal itu kan. Ya. Udah pasal itu terus dibilang obstruction of justice. Iya, benar. Ya, Itulah kan? saya gitu. Menghalang-halangi Ya. atau apapun itu. Nah, menurut Bapak kenapa apakah itu pasal harus diamandemen, dicabut, di take down atau bagaimana? Sebenarnya kita harus ambil dia punya istilah ada istilah itu apa? Amandemen. Bukan amandemen. Waktu pembuat undang-undang itu ada namanya istilah apa? Saya lupa, memorandum. Saya lupa istilahnya ya. Ada satu istilah itu latar belakang lahirnya pasal 21 itu harus dikaji, Pak. Setahu saya pasal 21 itu tidak bisa diterapkan semua orang. Yang bisa menghalangi penyidikan itu adalah orang yang berkuasa. Misalnya ada pejabat, ada jenderal, ada siapa yang berkuasa, yang halangi penyidikan itu. Jangan periksa orang ini, jangan ini, jangan ini. Silakan ya. Itu baru pasal 21 itu. Tapi seorang advokat menjalankan tugasnya tidak bisa dikatakan menghalangi penyidikan gitu loh. Karena melekat hak imunitas itu, Pak. Bukan hanya itu. Kalau advokat dibilang menjalankan tugasnya membela kliennya, dibilang menghalangi penyidikan, celaka pas siapa jadi advokat besok. Ya biarlah kira-kira para organisasi advokat ini harus perhatikan ini, Pak. Kalau perlu diuji ke Mahkamah Konstitusi. Ya, pasal 21 itu bagaimana sebenarnya? Nggak bisa. Semuanya. Nggak bisa. Karena advokat pasti membela kliennya. Iya kan? Ketika dia membela kliennya tidak bisa dikatakan menghalangi penyidikan. Sekarang kalau misalnya dia ajar kliennya jawabnya begini-begini, bisa dikatakan menghalangi penyidikan. Padahal yang diajarkan itu mungkin hukum acaranya gitu. Kecuali menghalangi berbohong, musnahkan alat bukti, suruh kabur, ya bisa aja. Tapi sekali lagi, instrumen dipegang oleh penyidik itu kan banyak, jadi bukan berarti lantas begitu dia menghalangi kalau seorang itu punya kekuatan lebih bisa menghalangi penyidikan. Itu yang dimaksud menghalangi penyidikan. Itu pengertian saya. Walaupun kadang-kadang diinterpretasikan juga sama teman-teman Bapak. Contoh kasus Setia Novanto yang mendesain bagaimana seperti sinetron itu kan, Pak Fredrik Yunadi. Nah, tapi kita juga tidak bisa persalahkan juga Pak Fredrik. Itu kan upaya yang dilakukan oleh seorang advokat untuk melindungi klien. Ya itulah saya katakan.
apakah yang bersangkutan itu punya kekuatan yang lebih yang bisa menghalangi penyidikan. Mereka kan tidak punya pistol, nggak punya borgol, ya kan? Nggak punya apa-apa kan? Benar nggak? Nggak punya jabatan. Saya nggak enak membahas terlalu jauh di barang, Pak. Nanti ada banyak yang tersinggung gitu loh. Sudahlah. Yang penting apa namanya? Memori vantulicting. Ya, harus dilihat kepada memori vantulictingnya. Apa memori vantulicting? Itu latar belakang lahirnya suatu pasal dan undang-undang itu. Ya, mesti dilihat memori vantulicting. Gitu, Rizka. Ya, Pak. Sudah mau mendekati usai nih wawancara. Ya. Apa harapan Bapak untuk hukum di Indonesia? Hukum. Hukum di Indonesia. Ini sebenarnya klise, tapi pasti Bapak seorang advokat, kurator juga. Tapi apa harapan Bapak? Bapak juga pilar keempat kan di penegakan hukum. Dengar namanya Omnibus Law? Tahu itu Omnibus Law? Hukum segala macam itu. Jadi compile itu semua jadi gitu. Itu menabrak semua kiri kanan gitu. Itu kalau saya baca saya kepala, Pak. Saya sakit kepala. Omnibus Law. Tapi sudah disetujui oleh legislatif dan pemerintah kan, mau diapain? Nah, sebenarnya membuat hukum itu peraturan itu tidak boleh diatur ke sini dan di sininya diatur gitu loh. Jadi di ujungnya dengan di ujungnya aja. Dia mau jungkir balik tingginya berapa terserah aja gitu loh. Itu hukum yang baik. Belajar itu hukum perdata Barat Belanda itu bagus ratusan tahun. Kalau di Indonesia baru bikin hari ini, besok udah salah, Pak. Baru buat KUH pidana, besok udah dianggap nggak ada yang salah gitu kan. Jadi ya, lepas daripada itu, apapun juga negara kita harus berdaulat membuat hukum menurut masyarakat, kebutuhan masyarakat di negara ini. Ngerti? Kita itu nggak usah susah-susah lah. Kenapa kita begitu ruwet kita punya pedagang? Kita lihatlah negara tetangga yang paling dekat, Singapura misalnya. Cobalah kita nengok itu hukumnya bagaimana gitu. Kok sana gak ribet tuh kayak di sini gitu loh. Ya. Kalau kepolisian di Singapura nggak ada tuh sebanyak itu kasus gitu. Nggak ada. Pengadilannya rapi-rapi aja. Di Indonesia semua orang bisa menggugat. Semua orang bisa melapor. Iya kan? Betul nggak? Nyatanya. Iya kan? Jadi negeri sejuta ancaman pidana. Apalagi hukum pilot sekarang. Aduh, ampun deh. 2 tagihan, salah satu jatuh tempo dapat ditagih tidak dibayar, sudah bisa didaftarkan pilot. Apalagi PKPU. Itu PKPU itu paling konyol. Begitu masuk PKPU, semua harus ditarik masuk. Semua muter jatuh tempo. Gimana caranya gitu? Ya. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki. Dan hukum kita selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman itu menarik. Iya. Jadi saya tadi katakan hukum itu selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan. Artinya apa? Pembuat undang-undang, pembuat peraturan itu harus punya prediksi yang jauh lebih jauh. Sebelum kejadian kita sudah harus buat. Kita umumnya itu sudah kejadian belum ada aturannya. Dan seharusnya hukum mengatur asas legalitas, Pak. Selama tidak ada aturan yang mengaturnya, seseorang itu tidak bisa dihukum. Asas legalitas. Oke? Tapi di sini, waduh, potensi kerugian aja bisa jadi kerugian negara, Bos. Ya. Yang belum diatur tiba-tiba besoknya udah ada itu peraturan gitu ya. Saya tidak katakan seperti itu. Udahlah pokoknya itu. Makanya sudah tertatih-tatih, baru orang pencari keadilan merasa keadilan yang tertinggi itu adalah ketidakadilan. Makin dicari, makin rasa tidak adil gitu. Dan biaya untuk mendapatkan proses peradilan itu diukur dengan penghasilan warga masyarakat Indonesia ini. Hampir bisa dikata orang yang kecil itu memang bagaimana bisa meng-hire pengacara.
Walaupun ada pengacara gratis gitu. Sama saja, ada dokter gratis juga kan. Berani. Buktinya masih banyak orang-orang kita pejabatnya kalau sakit terbangnya ke Singapura. Dokter sendiri nggak berani gitu. Saya juga nggak berani gitu loh. Nah, Karena kepastian hukum medis juga. bukan sekarang. Kalau kau nggak punya duit, adil nggak? Kau terus ke luar negeri kan? Kau terpaksa di sini dong. Ya, tapi yang punya duit kan bisa ke luar negeri kan? Berobat kan? Nah, ini keadilan. Iya, ketidakadilan juga. Bener nggak? Jadi kan dia juga mau mendapatkan pelayanan yang maksimal kan. Jadi negara itu harus hadir, Pak. Memberikan rasa keadilan, memberikan rasa keamanan, Pak. Negara harus selalu hadir. Di manakah negara ketika hari ini? Siapakah itu negara? Masih adakah negara kita? Ada, Pak. Negara itu hadir atau tidak? Penguasa itu melakukan pembiaran atau tidak? By omission. Siapa yang mengawasi kewenangan dia, tapi dia tidak melakukan kewenangannya? Dia berbiak. Siapa? Itu dalam asas-asas pemerintahan yang baik. Tapi bagaimanapun juga ya, pemerintahan Jokowi ini sudah bagus. Sudah banyak perbaikannya. Tentu tidak bisa sempurna gitu loh. Di akhir ini Bapak memuji Pak Jokowi bukan berarti Pilpres 2024 nanti itu Bapak akan mendukung. Saya pasti milih yang menang. Kalau yang menang itu pasti pilihan saya. Tapi kan dari awal tuh Bapak udah bisa mencium, mengendus siapa nih kira-kira gitu. Ya, kan saya tidak merupakan anggota partai politik manapun gitu loh. Saya cuma rakyat biasa. Jadi saya tidak berkompeten untuk mengungkapkan hal ini. Dan juga tidak ada yang mau ikut saya. Yang penting yang saya pilih itu yang menang pasti. Jadi siapa yang menang, ya itu pilihan. Kalau begitu pertanyaan dibalik, Bapak dukung siapa? Saya mendukung yang menang. Enggak juga ya. Oke, tutup ini. Terima kasih Bapak atas waktu dan ilmu yang Bapak berikan kepada kami dan para pendengar. Terima kasih juga atas waktu yang sangat berharga ini buat kita. Terima kasih, saya sudah dipercaya, dikunjungi, meminta wawancara dengan saya. Saya masih banyak kekurangan juga pada diri saya. Ini saya ungkapkan dari pribadi saya ya. Kalau ada kata-kata atau apa, saya minta maaf, jangan sampai tersinggung gitu. Terutama saudara saya Hotman Paris, itu sahabat saya dalam berperkara. Dan Nggak ada masalah. teman mencari duit ya. Ya kan pengacara pasti dibayar duit dong. Kalau nggak ada Hotman Paris, harga bagaimana jadi mahal. Mudah-mudahan sehat dan panjang umur, bahagia selalu gitu loh. Gitu ya. Bang Hotman. Jadi nanti di YouTube kami akan tag beliau. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Thank you. Semoga selalu sehat dan sampai jumpa teman-teman. Thank you. Cheers.